Shalom anak-anak tingkat SMP, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita ambil sikap untuk bersaat teduh, kita siapkan hati kita untuk beribadah bersama Tuhan. Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Kuasa, kami naikkan puji syukur kehadapan-Mu Tuhan. Pada sore hari ini, kami dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah secara online. Bapa di surga, berkatilah setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini rindu untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami Bapa, dan kami mau mempersiapkan hati, menyediakan hati kami, mempersiapkan hati kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, daripada anaknya Yesus Kristus. Firman Tuhan, Mazmur 133 ayat 1 berbunyi, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Kiranya kita dapat melakukan firman Tuhan ini untuk bersama-sama hidup rukun satu dengan yang lain, karena Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi setiap kita yang hidup rukun satu dengan lain. Baiklah anak-anak semuanya, kita akan menaikkan pujian. Mari kita bernyanyi, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan."
Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa surgawi, kami bersyukur ya Tuhan di hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mempelajari satu hal firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mendengar dan juga mengerti apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasih, Salam. Di dalam ibadah ini, marilah kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang akan kita baca dari Mazmur 46, ayat pertama sampai ayat 12. Tetapi kita tidak membaca ayat ini secara keseluruhan. Kita hanya membaca dari ayat 5, 9, dan 12. 5, 9, dan 12. Di ayat yang kelima, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat 9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusnaan di bumi. Ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudaraku yang Tuhan kasih, berbicara tentang keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Keberadaan ini membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita. Walaupun kita secara fisik tidak bersama dengan Dia, tetapi kita dapat merasakan kehadiran dan keberadaan Tuhan secara roh. Karena Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menghibur dan mengajarkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Hal ini mengingatkan kita bahwa di tengah dunia yang semakin hari semakin sulit, seringkali kita gagal untuk menyadari keberadaan Allah, bahwa Allah senantiasa hadir. Allah hadir dalam segala bidang kehidupan kita, dan kita sendiri membutuhkan Roh Kudus serta iman melalui pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, ada sebuah biji kacang. Biji kacang itu tidak dapat kita lihat selain benih. Kita tidak dapat melihat daun bunganya. Tetapi kita tahu, ketika benih itu ditanam, maka benih itu akan tumbuh dengan bagian-bagiannya. Cerita ini menggambarkan, begitulah cara kerja Allah dalam kehidupan kita. Kehidupan kita harus membawa pengaruh yang baik yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Keberadaan Tuhan dalam hidup kita merupakan satu hal yang penting dalam membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Maka dari itu, kita harus percaya dan kita harus memegang janji firman-Nya. Saudaraku yang Tuhan kasih, pembacaan kitab ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa zaman dahulu setiap kota selalu memiliki benteng, pintu gerbang, dan tembok yang mengelilingi kota itu, dengan tujuan supaya kota itu aman dan terlindung dari serangan musuh. Namun bagaimanapun juga
perlindungan dan penjagaan yang dibangun oleh manusia itu terbatas, sehingga tidak ada 100% yang dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan. Maka dari itu, Pemazmur pasal 127 ayat 1b berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Saudaraku yang Tuhan kasih, ayat ini menggambarkan ketika Bani Korah dalam nyanyiannya yang menyatakan bahwa kota benteng orang percaya itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kekuatan, yang berarti ketika kita masuk ke kota benteng perlindungan, maka kita memperoleh jaminan keamanan. Tuhan di sini sebagai kota benteng mempunyai arti sebagai tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Kota benteng bukan berarti kota yang kuat atau kota yang tidak pernah diserang oleh siapapun. Sejarah membuktikan ketika ada kota yang memiliki benteng itu berarti kota tersebut sering diserang oleh musuh. Semakin tebal benteng itu dibangun, menunjukkan bahwa kota ini sering menerima serangan musuh. Demikian pula dengan kehidupan kita hari ini sebagai orang yang percaya. Saudaraku yang Tuhan kasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan sebagai benteng kita. Tuhan merupakan tempat perlindungan dan kekuatan kita. Sebagai tempat perlindungan, Tuhan merupakan satu-satunya pihak yang dapat kita andalkan ketika masalah datang dalam kehidupan kita. Hal ini membuktikan ketika kita menghadapi masalah, maka Tuhan memberikan kita kekuatan. Maka dari itu, inti dari pengajaran hari ini adalah sebagai keberadaan Tuhan dalam hidup kita, kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya dengan cara mengambil waktu untuk bersaat teduh setiap hari. Di saat teduh, kita langsung berbicara dengan Tuhan lewat doa yang kita naikkan. Ketika kita bersaat teduh, kita langsung membangun hubungan dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah memberitakan firman-Mu. Dan kami semua sudah mendengarkan firman-Mu. Bahwa kota benteng itu adalah kota perlindungan. Tuhan, tolonglah kami agar kami setiap hari dapat bersaat teduh sejenak sebelum kami melakukan aktivitas. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami harus bersaat teduh dan juga memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kita akan menutup ibadah hari ini. Mari kita berdiri, kita ucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasih, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai. Amin.